Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Saputri. Saya berasal dari UPPJJ Palembang Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0545735337. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 struktur data dan di sini ini soalnya. Yang pertama yaitu buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Yaitu harus mengacu pada yang pertama yaitu gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan A7 dan A8. Ditentukan sendiri nilai hubungan antar node-nya. Dan lakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan DPS dan jelaskan tahap-tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan lebih rinci prosesnya. Dan untuk nomor 2 yaitu buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java, yaitu poin pertama gunakan graf dengan 8 node yang mewakili 1A sampai A1 sampai A8, tentukan sendiri nilai hubungannya. Dan jangan lupa lakukan pencarian angka pada paragraf tersebut dengan BFS dan jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan lebih rinci. Itu untuk soal nomor 3, dan saya akan mengerjakannya. Di sini saya telah membuat file yang bernama graph search java, dan saya akan mengerjakan soal 1. Oke, di sini saya akan membuat programnya. Pertama saya akan membuat Oke, saya telah selesai membuat programnya dan saya akan menjelaskan yang saya buat, yaitu program pencarian node pada sebuah graf menggunakan 2 metode, yaitu Depth First Search atau DFS dan Breadth First Search atau BFS. Saya akan menjelaskan bagian program sekaligus kode penting yang digunakan. Di sini saya telah membuat public class yang bernama graph search. Lalu untuk baris yang kelima, saya membuat struktur graf menggunakan hashmap. Ini kodenya. Ini kodenya. Map ini digunakan untuk menyimpan node dan daftar tetangganya. Kemudian pada bagian konstruktor saya mengisi graf dengan kode ini. Pada bagian konstruktor saya mengisi kode ini. Di sini setiap node diberikan daftar anaknya, contohnya node A1 memiliki 2 anak, yaitu A2 dan A3. Sementara A6 sampai 8 ini A6 sampai 8 tidak memiliki anak sehingga diberi list kosong. Ini hanya list kosong ini. Selanjutnya untuk variabel DFS, yaitu
ini private set string visited DFS dan private list string path DFS. Di sini untuk membuat dua variabel DFS, visited digunakan visit digunakan untuk menandai node yang sudah dikunjungi, sementara path digunakan untuk menyimpan jalur pencarian. Oke. Oke, di sini yaitu kode utama untuk melakukan pencarian DFS-nya. Ini kodenya. Public bound DFS string current string target. Ini kodenya. Yang pertama yaitu visited DFS. Ini visited DFS add current. Menandai bahwa node saat ini sudah dikunjungi. Dan untuk path DFS add current untuk memasukkan node ke jalur pencarian, dan if current equals target, jika node ini sama dengan node yang dicari, pencarian selesai. Dan ini for string naik for graph get current untuk mengecek semua anak dari node saat ini, untuk mengeceknya ini. Dan untuk DFS, if DFS naik for target, ini dipanggil untuk secara rekursif untuk melakukan pencarian node ke tetangga atau ke fungsi ini akan selalu menjelajahi graf ke arah terdalam lebih dahulu. Dan untuk fungsi memulai DFS yaitu ini public list string start DFS string start string target. Visited DFS new hash set path DFS new array list. DFS start target return parts DFS. Oke, untuk bagian ini digunakan untuk menganalisis ulang visit dan path-nya, lalu memulai pencarian dari node awal yaitu A1. Itu A1. Kemudian untuk fungsi BFS, kode utamanya ini kode utamanya. Ini. Pada bagian ini, kue digunakan untuk menyimpan node. Untuk menyimpan node yang akan diperiksa berikutnya. Dan visited, dan ini visited akan menandai node yang sudah dikunjungi. Ini untuk menandai node yang sudah dikunjungi. Selanjutnya adalah ini bagian perulangan utama. Ini perulangan pertama itu program mengambil node dari kue menggunakan for. Ini menggunakan for, ini string current sama dengan kue for. Ini untuk menggunakan node kue untuk mengambil for. Dan node dimasukkan ke dalam jalur pencarian. Jika node itu adalah target, pencarian berhenti. Jika node itu target, maka pencarian itu berhenti. Oke. Maka pencarian itu berhenti. Dan jika node itu adalah berhenti,
Dan jika bukan, semua tetangga node tersebut ditambahkan ke kue. BFS menjelajahi graf secara melebar level demi level. Dan untuk di sini ada main program public static void main string arts. Sini sistem out Finland 1 DFS dev research dan sistem out Finland 2 BFS breadth research berfungsi untuk memilih metode pencarian. Setelah itu pengguna masukkan node target yang ingin dicari bagian pemrosesan pilihan. Ini kan masukkan pilihan 1 atau 2. Wih. Oke, ini masukkan pilihannya. If pilihan 1 hasil Gerstrap dan pilihan 2 ini yaitu program untuk menampilkan jalur pencarian dan apakah node tersebut ditemukan. Oke, kita akan melihatnya ini berhasil atau tidak. Kita akan mencoba merannya. Ini harus di-run dulu. Di sini program pencarian DFS dan BFS. Graph node-nya A1 sampai A8. Di sini pilihlah metode pencariannya. Kita akan mencari yang 1 atau 2. Kita akan mencoba mencari yang 1, yaitu DFS. Masukkan node yang dicari. Contohnya A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8. Kita akan mencoba mencari A5. Di sini jalur DFS-nya node ditemukan. A1, A2, A4, A7, dan A5. Oke. Kita akan mencoba merun ulang. Oke. Sini. Ini untuk DFS-nya kita akan mencoba memilih nomor 2 untuk melihat node BFS-nya. Dan di sini saya akan memilih A2, yaitu jalur BFS-nya A2, A1, dan A2 node ditemukan. Setelah jawaban saya untuk soal 1 dan soal 2, saya rasa itu sudah cukup untuk menjawabnya. Ini sudah ketemu. Ini untuk jalur BFS-nya, BVS, dan di sini jalur DFS. Saya rasa itu sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.